Ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Syekh karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, Syekh bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem. Beberapa waktu lalu, Syekh Panji Gumilang menciptakan kehebohan di tanah air dengan sejumlah kontroversi yang ia timbulkan. Kontroversi tersebut mencakup pernyataannya bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi, Indonesia adalah tanah suci, praktek sholat yang mencampurkan gender dan berjarak, serta pengakuannya bahwa dirinya mengikuti mazhab Soekarno. Akibat tindakan-tindakan ini, ia dijadikan tersangka dalam kasus penistaan agama dan dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, ia juga dijerat dengan pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Saat ini, Panji Gumilang dilaporkan telah bertobat dari semua perbuatannya. Pertobatan ini juga menjadi salah satu syarat agar semua laporan terhadap dirinya dicabut. Ponpes Al Zaitun menjadi pusat perhatian sejak April 2023 lalu ketika sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan jemaah perempuan berada di barisan terdepan dalam sholat Idul Fitri di ponpes tersebut. Pimpinan Ponpes Panji Gumilang berdalih bahwa praktik tersebut merupakan mazhab Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu, berbagai kontroversi yang melibatkan Al Zaitun terus menjadi perbincangan di kalangan warganet, termasuk perbedaan azan dan dugaan adanya salam Yahudi. Kontroversi ini semakin meningkat ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan pembentukan tim investigasi untuk memeriksa pesantren Al Zaitun. Hasil laporan dari tim investigasi tersebut menyebutkan adanya tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Pemerintah juga berencana mengkaji izin pesantren Al Zaitun secara administratif dan melakukan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengklaim telah melakukan penelitian terhadap pesantren Al Zaitun dan menemukan indikasi penyimpangan serta hubungan dengan NII KW 9. Berita penahanan Panji Gumilang pun menjadi sorotan karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia menahan seorang ulama atas kasus penghinaan terhadap agamanya sendiri. Berbagai media internasional seperti CNN Internasional, South China Morning Post dari Hong Kong, Arab News dari Arab Saudi, The Star dari Malaysia, Reuters dari Amerika Serikat, dan agen France Press dari Prancis juga memberitakan kasus ini. 2 dari 3 laporan yang diajukan ke Bareskrim telah dicabut. Hanya tersisa 1 laporan yang masih berlaku, yaitu laporan dari Forum Ulama Tasikmalaya. 2 laporan polisi yang dicabut sebelumnya diajukan oleh Ken Setiawan dan Muhammad Ihsan Tanjung. Pimpinan Pompres Darul Ilmi Tasikmalaya, Ruslan Abdul Ghani, menyatakan bahwa pihaknya belum mencabut laporan dugaan penodaan agama yang diajukan terhadap Panji Gumilang. Ia baru akan mencabut laporan tersebut setelah mendapat informasi bahwa Panji Gumilang ingin bertobat dan berdamai dalam perkara tersebut. Panji Gumilang telah mengajukan surat permohonan untuk bertobat dan bersedia dibimbing oleh para ulama MUI. Permohonan tersebut mencakup 3 poin, yaitu
kesediaannya untuk bertobat, bersedia dibimbing oleh ulama untuk kembali ke ajaran yang benar, dan kesiapan pesantren Al-Zaitun untuk dibina oleh Kementerian Agama dan MUI. Panji Gumilang juga diwajibkan untuk menandatangani perjanjian di atas materai sebagai bukti kesungguhannya untuk bertobat dan kembali ke ajaran yang benar. Selain kasus penodaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat dalam tindak pencucian uang dan korupsi terkait dana bantuan operasional sekolah. Selama proses pemeriksaan, Bareskrim juga menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan tindakan pidana lainnya, termasuk penggelapan serta penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun oleh Panji Gumilang. Berdasarkan laporan hasil analisis LHA yang telah diberikan kepada Bareskrim Polri, Panji diduga melakukan tindak pidana pencucian uang senilai kurang lebih 15 triliun rupiah. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian kemudian menyita rekening serta sejumlah aset lainnya milik Panji Gumilang. Terdapat 144 rekening yang telah diblokir dan 4 dokumen yang disita sebagai bagian dari penyelidikan ini. Untuk lebih mengenal Panji Gumilang, ia memiliki nama lengkap Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang dan lahir di Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Juli 1946. Pendidikan awal Panji Gumilang dimulai di sekolah rakyat di pagi hari dan belajar mengaji di Langgar pada sore harinya. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Panji melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Gontor. Selanjutnya, Panji Gumilang kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan aktif dalam HMI cabang Ciputat. Sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Panji Gumilang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode, yaitu tahun 2006 sampai tahun 2013. Ia juga aktif sebagai petugas Rabithah Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah bagian dakwah pada tahun 1982 sampai 1989. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Persika atau Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia selama 2 periode. Pondok Pesantren Al-Zaitun didirikan oleh Panji Gumilang pada tanggal 13 Agustus 1996. Di pesantren ini, Panji menerapkan sistem pendidikan satu pipa, yaitu sistem pendidikan yang tidak terputus dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Kiai Haji Asyad Said Ali, mengungkapkan bahwa penyimpangan Panji Gumilang terhadap agama Islam dimulai pada tahun 1978 ketika ia mengikuti ideologi atau paham Isa Bugis. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Al-Chaidar, seorang peneliti yang juga pernah menjadi pengikut Panji Gumilang. Paham Isa Bugis sendiri berasal dari Yahudi dan diterapkan ke dalam agama Islam dengan tolak ukur rasionalitas, serta menolak hal-hal yang bertentangan dengan rasionalitas. Paham inilah yang diduga menjadi pangkal penyimpangan agama Islam yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Ajaran Isa Bugis telah dianggap sebagai ajaran sesat sejak tahun 1980-an. Ajaran ini pertama kali muncul pada tahun 1926 di kota Baki, Aceh Pidi. Pengikut ajaran ini awalnya menyebutnya sebagai umat pembaru, namun umat Islam yang menentangnya menyebut ajaran ini sebagai sebutan pembaru Isa Bugis. Nama tersebut kemudian disingkat menjadi ajaran Isa Bugis. Ajaran Isa Bugis umumnya diikuti oleh kaum intelektual yang lebih menggunakan akal dan pikiran. Aliran ini bahkan disebut-sebut menolak mukjizat para nabi. Misalnya, menolak mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan dapat membelah lautan dengan tongkat. Menurut ajaran Isa Bugis, mukjizat-mukjizat nabi adalah dongeng semata. Dengan permasalahan-permasalahan yang disebutkan, penganut ajaran Isa Bugis pernah dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 24 Maret 1969 di hadapan para ulama seperti almarhum Buya Hamka,
Profesor Rasidi, dan Lembaga Depak Pusat serta Pakem Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dari hasil rapat ini memutuskan bahwa ajaran Isa Bugis tidak cukup berilmu agama. Ajaran Isa Bugis tidak memiliki metode atau cara berpikir yang benar. Ajaran Isa Bugis kurang dalam penguasaan bahasa Arab, dan ajaran Isa Bugis berambisi besar atau avanturir. Selain dari penyimpangan agama Islam, Panji Gumilang juga terlibat dalam penyimpangan aset pesantren. Sebagaimana diketahui, pesantren Al Zaitun memiliki aset yang sangat luar biasa, mencapai puluhan triliun rupiah.